lagi, bisa main ke gunung yang udaranya sejuk, pemandangannya bagus. Tapi ada pemandangan yang mencuri perhatian. Boleh kita lihat ke belakang sana. Ini merupakan sisa bangunan dari stasiun radio Malabar. Stasiun radio yang di era pemerintahan Hindia Belanda ini digunakan untuk alat komunikasi antara pemerintah Hindia Belanda dan Belanda. Di mana di peristiwa Bandung Lautan Api, kemudian ini dihancurkan untuk memutus komunikasi tersebut. Tapi melalui stasiun radio Malabar ini juga lah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia melalui siaran RRI. Posisi lagi ada di kolam cinta. Sekarang aku sedang bersama Pak Tatang, salah Bentar seorang ya. pengelola stasiun radio Malabar. Pak Tatang ya? Iya betul. Vera. Bentar. Iya, saya ingat Ibu Vera yang di RRI ini. Waduh. Terkenal ya Pak ya? Oh iyalah. Pak Tatang sampai tahu. Tahu lah, saya sering denger juga tuh. Iya. Saya dengar tadi namanya Ibu Vera. Oh iya Ibu Vera. Saya sering denger tuh di RRI. Mantap. Iya. Coba sebutkan program RRI. Program Nah, Pak Tatang ini merupakan pengelola stasiun radio Malabar. Dari kapan sih Pak mengelola ini? Kalau untuk mengelola itu sekitar 2021 ya. Kalau saya 2021 di sini. Pak, ini ada dua bangunan ikonik. Betul. Yang satu tadi waktu saya menyapa pemirsa dengan background bangunan tersebut. Yang kedua adalah ini. Kalau dilihat dari depan ini bentuknya love. Love, ya betul. Katanya disebut kolam cinta. Iya, betul. Bisa dijelasin juga. apa ini apa Pak? Oke, jadi ini yang ada di dekat kita ini, di hadapan kita. Ini warga sekitar itu menyebutnya kolam cinta. Kenapa dikatakan kolam cinta? Karena memang bentuknya aja, bentuk hati, walaupun nggak presisi sih bentuk hatinya. Ada maksudnya nggak? Ada sih, tapi bukan maksudnya membentuk hati ya. Padahal pada kenyataannya ini adalah bentuk anak panah. Oh, ini anak panah? Anak panah. Jadi ini adalah bentuk anak panah yang mengarah lurus ke Belanda. Jadi Belanda itu ada di arah sana tuh. Belanda itu di arah sana? Arah sana, iya. Jadi ini adalah simbol yang mana, dan sebelahnya ini ada stasiun radio. Yang mana stasiun radio ini memancarkan gelombang ke Belanda. Jadi ke arah Belanda. Nah, ini sebagai pengarahnya, anak panahnya, karena teknologi yang dipakai kan teknologi busur. Ini sebagai anak panahnya. Ini tuh busur. Iya, anak panah untuk arah. Nah, kenapa kolam? Iya, kolam. Jadi ini kolam yang berada tepat di depan bangunan. Yang mana kolam ini pertama itu sebagai hiasan. Air mancur tuh dulu ya. Oh, dulunya air mancur. Air mancur, ada air mancurnya. Terus ini sebagai bak penampungan yang mana kalau di depan bangunan, khususnya Eropa ya, depan bangunan itu harus ada bak penampungan air karena itu sebagai cadangan ketika terjadi kebakaran. Jadi udah sedia nih air. Jadi bukan pembangkit listrik tenaga air bukan dari ya? sini, bukan. Bukan dari sini. Ya, ada lagi itu di belakang. Ya. Nah, kalau ini untuk kolam cinta ini dulunya setelah bak penampungan air itu airnya pun dipakai untuk pendingin. Pendingin apa? Pendingin mesin. Karena mesin radionya kan itu besar. Karena teknologi yang dipakai itu masih teknologi tabung ya, pakai transistor tabung yang gede-gede, dan itu sampai kalau dihidupkan itu kumparannya menimbulkan percikan-percikan api dan itu menimbulkan panas. Caranya dan gimana ngedinginin mesin? Sirkulasi itu. Jadi makanya tuh di bawah-bawah, nah bangunan ini sebagai pondasi-pondasi mesin ini. Coba Pak, kita mau sambil jalan yuk. Bangunan yang mana yang tadi Bapak maksud? Nah, ini di depan kita itu adalah bangunan utama stasiun radio Malabar. Ini apa Pak? Kalau ini baru ya, ini sebagai dudukan antena, antena salah satu organisasi radio yang mana antena ini diperuntukkan ketika perayaan. Ini untuk komunikasi lagi ke Belanda. Ini dipasang antena lagi. Ada satu segmen Kaling Nederland. Itu kita komunikasi lagi lewat radio ke Belanda. Jadi ke tempat mana dulu stasiun radio ini diterima di Belanda.
Nah, ini buat dudukan antena. Baru maksudnya tahun berapa, Pak? Ini sekitar tahun 2000-an lah. Oh, artinya Bukan jauh bangunan, setelah iya, kemerdekaan, jauh setelah sempat kemerdekaan. dihidupkan kembali untuk Iya, jadi apa, Pak, fungsinya? fungsinya biasanya kan ketika perayaan ulang tahun Stasiun Radio Malabar ada satu segmen itu Calling Nederland. Oh, gitu. Jadi kita kerjasama lagi dengan komunitas radio yang ada di Belanda juga. Nah, bangunan Stasiun Radio Malabar sampai mana nih, Pak? Nah, Depannya, Pak? ini, nah ini sampai sana itu. Ini bangunan stasiun radio, bangunan utamanya. Tembok depannya tuh Iya, dari sini. ya, Pak? Dari sini sampai sana itu makanya di sini orang sini bilang tuh Gedong Sabahu. Apa tuh? Sabahu itu setahu saya sepundak ya, sebahu. Gedong Sabahu. Sabahu menurut saya itu. Artinya? Ternyata setelah saya cari artinya itu Gedong Sebau. Artinya? Yang mana ada yang menyebutkan Sebau itu bangunan dengan luas 1 hektar atau lahan luas 1 hektar atau ada yang menyebutkan juga dengan luas 3.500 meter persegi. Mungkin ini untuk menggambarkan saking besarnya bangunan ini. Iya. Nah, ini yang paling ikonik di sini kan yang paling begitu nyampe kita ke Stasiun Radio Malabar adalah tembok-tembok ini, Pak. Betul. Nah, kita boleh ke sana dong, Pak. Oke. Kalau tadi ini adalah tembok depannya. Betul. Ini apa, Pak? Yang masih berdiri kokoh? Ini adalah sebagai pondasi ya, pondasi dudukan-dudukan mesin. Yang mana? Yang ini. Ini? Ya, betul. Termasuk ada mesin yang di atas, ada juga mesin yang di bawah. Dan ini yang di atas itu sebagian diperuntukkan untuk mesin. Sama untuk mesin juga untuk dudukan-dudukan mesin. Itu yang paling atas apa tuh, Pak? Kalau yang paling atas juga di situ ada, cuman itu tidak terlalu banyak mesin. Itu mungkin untuk dinamo aja, untuk dinamo dan buat panel juga di situ. Oh, jadi malah ini bangunan-bangunan dudukan mesin. Ya, kantornya justru ini nih yang kita. Ya, kantornya ini. Injak sekarang. Kita injak sekarang itu kantornya ini. Kita duduk di sana yuk, Pak. Oke, silakan. Jadi yang Bapak tahu nih, selain sisa-sisa tembok ini, apa saja sih, Pak, yang ingin dikabarkan soal Stasiun Radio Malabar yang bisa kita sebut warisan Betul. yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung ini, Pak? Jadi yang saya ingin beritahukan kepada khalayak ramai itu tentang kemegahan dan peran serta Stasiun Radio Malabar dalam kemerdekaan. Karena kan tidak banyak orang yang tahu yang mana Stasiun Radio Malabar ini yang menyiarkan teks proklamasi, menyiarkan ulang pembacaan teks proklamasi nyampe ke luar negeri itu, nyampe lagi ke Belanda. Ini mulai menarik nih, Pak. Kita duduk yuk, Pak, yuk. Oke. Saya duduk di bangunan bersejarah ini, Pak. Iya, betul. Apalagi saya orang radio. Harus tahu tentang sejarahnya. Speechless saya. Jadi gimana, Pak, peran Radio Malabar dalam menyiarkan atau membacakan ulang teks proklamasi yang dibuat Soekarno-Hatta? Jadi peran Stasiun Radio Malabar pada saat penyiaran teks proklamasi itu, nah ada seorang tokoh pada saat itu dengan atas nama Sakti Alamsyah. Nah, beliau yang membacakan teks proklamasi yang mana disiarkan kembali di sini sampai ke luar negeri, hingga akhirnya orang luar negeri itu tahu bahwa ada satu negara yang merdeka, yaitu Indonesia. Nah, disitulah perannya. Kalau memang tidak disiarkan dari sini nyampe ke luar negeri, orang luar itu bagaimana bisa tahu? Bagaimana mereka bisa mengetahui bahwasanya Indonesia itu telah merdeka? Karena daya pancar Stasiun Radio Malabar yang dimanfaatkan kala itu. Karena pada saat itu ini dikatakan stasiun radio pertama terbesar. Dikatakan terbesar karena ini bisa mencapai Belanda dengan jarak di atas 12.000 km. Jadi saya kalau mau ke Belanda tuh arahnya ke sana. Betul, ya? Arahnya ke sana itu lurus. Lewat Ciwidey dulu nggak, Pak? Kayaknya lewat situ. Ya, lurus. Aduh. Betul. Dan untuk Stasiun Radio Malabar ini pada masa itu merupakan stasiun radio dengan pemancar tertinggi di dunia. Karena di sini menggunakan gunung sebagai tower alaminya.
Gunung apa, Pak? Ini Gunung Malabar sama Gunung Haruman. Mana Gunung Malabar? Ini Gunung Malabar. Ini Gunung Malabar? Ya, sama Gunung Haruman. Haruman? Ya, jadi gunung ini dipergunakan sebagai tower alami. Jadi mereka nggak perlu repot-repot membangun tower yang tinggi kalau sudah ada gunung. Itu makanya dikatakan stasiun radio dengan pemancar tertinggi pada saat itu. Lalu kenapa akhirnya sekarang ini hancur, Pak? Kehancuran stasiun radio Malabar itu berawal dari ada berita ketika Belanda itu mengadakan agresi militer. Nah, sebelum terjadinya agresi militer adalah seorang Mayor Daan Yahya yang pada saat itu menjadi komandan resimen TKR, Tentara Keamanan Rakyat, memerintahkan bahwasannya aset-aset Belanda yang ada Bandung Selatan termasuk radio ini harus dibumi hanguskan. Untuk memutus maksudnya? Untuk memutus komunikasi karena ada kabar bahwasanya Belanda akan mengadakan agresi militer. Iya. Sebelum itu terjadi, maka aset Belanda itu seluruhnya, apalagi ini yang merupakan alat vital, ini dihancurkan untuk memutus komunikasi supaya mereka itu tidak bisa berkomunikasi lagi dengan negara asal mereka. Makanya ini dihancurkan, dan kehancuran stasiun radio Malabar itu merupakan peristiwa, salah satu rangkaian dari peristiwa Bandung Lautan Api. Pak, pertanyaannya masyarakat Kabupaten Bandungnya tahu nggak sih, Pak? Nah, kita jangan luas-luas dulu ke masyarakat lain ya. Betul. Ini warga Kabupaten Bandung tahu nggak ada sejarah besar yang berperan gini ya. Dulu Belanda sampai mau menduduki wilayah ini, Kabupaten Bandung, sampai membangun stasiun Malabar yang begitu besar daya pancarnya. Artinya kan Kabupaten Bandung punya sesuatu, potensinya bagus. Udah berapa banyak orang yang tahu soal minimal warga Kabupaten Bandungnya menurut Pak Tatang deh? Kalau menurut saya hanya sebagian sih, hanya sebagian orang yang tahu, karena ketika pengunjung datang ke sini, mereka baru bertanya, ini bekas apa? Bahkan mereka itu berpikiran ini benteng. Nah, ketika saya perlihatkan gedung aslinya, foto-foto aslinya tuh mereka juga merasa kagum dan mereka menyayangkan dengan kehancuran. Bapak punya foto aslinya? Ada fotonya. Di mana, Pak? Saya simpen arsip-arsipnya sebagian. Di mana, di handphone atau? Ada di handphone. Oh, boleh dong, Pak, lihat, Pak. Boleh. Foto aslinya masih ada. Dapat dari mana, Pak? Saya sebagian dapat itu dari rekan saya yang mencari arsipnya sampai ke Belanda. Sebagian ada juga di internet. Pak, ini dari pemerintah kabupaten nggak ada gitu obrolan untuk betul-betul di apa ya? Dibangun kembali mungkin? Nggak dibangun kembali ya, maksudnya dalam arti gimana caranya orang lebih tahu untuk ini menjadi salah satu daerah tujuan wisata gitu loh, Pak. Oh ini, Pak. Iya. Nanti kita tampilkan ya di pemirsa ya, pemirsa podcast kita. Oh ini bangunan utama. Oh ini kolamnya tuh, Pak, kelihatan, Pak. Betul. Ini kolamnya. Mantap ya. Bagus ya. Gimana Pak Tatang jadi pengelola di sini? Kenapa Bapak mau? Karena ketika saya berpikiran seperti ini, saya itu orang sini, dan kenapa orang sini pun tidak ada yang menyebarluaskan berita sejarah tentang stasiun radio Malabar. Nah, ketika saya bekerja di sini, saya berpikiran saya ingin mencoba untuk mengangkat sejarah stasiun radio Malabar. Karena ketika saya mengangkat mengamalkan satu ilmu yang mereka belum tahu, mungkin itu menjadi amal baik buat saya dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ketika sejarah ini terangkat, bisa mengangkat sektor-sektor lain, terutama sektor ekonomi. Nah, padahal kalau kita gali di Gunung Puntang sendiri, menurut saya ini adalah satu harta karun yang memang belum tergali. Saya ingin menggali itu, saya ingin bersama-sama bersama masyarakat, bersama kita semua menggali harta karun yang berbentuk sejarah ini, kita gali, kita angkat, karena bangsa yang besar, bangsa yang menghargai sejarah. Tos dulu dong, Pak. Keren. Terima kasih dari Stasiun Radio Malabar. Bye. Main-main ke sini ya.